yang ku cintai, engkau ku hargai. Hai, halo, apa kabar teman-teman Dedi, pecandu sepak bola, pecinta pendukung Timnas Skuad Garuda Indonesia? Apa kabar? Hari ini adalah hari terakhir libur lebaran. Kalian mungkin melaksanakan tamasya, piknik, healing, atau apapun namanya, karena esok hari kita akan mulai melakukan rutinitas kegiatan seperti biasanya. Apa kabar hari ini? Kita akan bercerita tentang sepak bola karena di Arab Saudi sudah digelar Piala Asia usia 17 tahun dan teman-teman kita yang berusia 17 tahun mengukir sejarah baru untuk Timnas Garuda Muda di Piala Asia 2025. Siapa saja mereka? Coba kita lihat. Ini nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Ole Romani, Kevin Verdonk, Jay Inces, Mes Hilger, Kevin Dix. Mungkin kita kenal saat ini, tapi 50 tahun berikutnya, bukan 50 tahun, 5 tahun yang akan datang, mereka yang ada di pentas Piala Dunia. Teman-teman muda kita tergabung di skuad Garuda Muda Timnas Indonesia yang berlaga di Piala Asia 2025 ini. Ini dia mereka. Kita patut berbangga, Indonesia memiliki tak habis-habisnya bakat sepak bola. Semoga prestasi-prestasi Indonesia seperti harapan kita bisa merajai sepak bola dunia. Ya minimal Asia dulu kita bisa selevel dengan Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Libur lebaran hari ini kita ke Vietnam, tapi bukan dalam kenyataan, tapi dalam ungkap informasi tentang media Vietnam yang menyoroti Timnas Indonesia. Coba kita simak ulasan teman-teman kita tentang rasa ataupun pandangan media Vietnam terhadap Timnas Indonesia yang sekarang ini diasuh oleh Coach Patrick Kluivert ini. Media Vietnam sebut Indonesia U17 kini setara Brasil dan Prancis. Kemenangan 1-0 Timnas U17 Indonesia atas Korea Selatan di Piala Asia U17 2025 membuat media Vietnam terkesan. Mereka menyebut Indonesia kini bisa disejajarkan dengan tim-tim kuat dunia seperti Brasil, Prancis, dan Jerman. Vietnam juga memuji perkembangan pesat sepak bola Indonesia yang disebut sedang mengalami masa keemasan. Mimpi buruk Korea Selatan, resep Shin Tae-yong terasa. Media Asia Gol mengulas tentang kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan. 1 tahun yang lalu, Timnas Indonesia U23 juga mengalahkan Korea Selatan melalui drama adu penalti. Kekalahan Timnas Korea Selatan, kelompok umur oleh Timnas Indonesia, seolah menjadi mimpi buruk. Pasalnya, kekalahan tersebut terjadi pada ajang Piala Asia. Lebih lanjut, media tersebut juga menyoroti efek Shin Tae-yong. 10 tahun yang lalu atau 5 tahun belakangan ini, sepak bola Indonesia tidak pernah dilirik oleh media dunia yang pernah diberitakan seperti prestasi sepak bola negara tetangga kita, tim Gajah Putih, tim Thailand, tim Vietnam, dan Malaysia. Sementara sekarang ini mungkin masa keemasan, masa kejayaan sepak bola Indonesia. Tapi kalau kita lihat di 8 tahun, 7 tahun yang lalu, sepak bola Malaysia juga cukup dianggap oleh tim-tim ataupun negara-negara Asia. Coba kita lihat dan simak ulasan berikut ini dari teman-teman kita. Untuk diketahui, langkah Malaysia untuk mendatangkan pemain keturunan memang sampai ke telinga tokoh sepak bola Vietnam, termasuk mantan wakil presiden bidang profesional Federasi Sepak Bola Vietnam, Duong Phu Lam.
Namun, Fula menilai keputusan Malaysia untuk mengikuti langkah timnas Indonesia cukup beresiko. Pasalnya, Malaysia dianggap tidak memiliki sosok yang relasi internasional yang luas seperti Ketum PSSI Erick Thohir. Ia bahkan menyebut keputusan Malaysia untuk mencari pemain-pemain keturunan di Eropa ibarat permainan lotre. Sulit bagi mereka untuk menemukan pemain yang cocok dengan akar Malaysia seperti Indonesia. Demikianlah kata Duong Fulam. Oleh karena itulah, Fulam optimis peluang Vietnam untuk bisa lolos ke putaran final tetap terbuka lebar. Namun sepertinya di bawah CEO baru, Malaysia tampak berapi-api. Bahkan tak sungkan Robert Douglas Friend menggambarkan harimau Malaya sebagai raksasa yang sedang tertidur. Uniknya, lagi-lagi ungkapan raksasa tertidur juga sempat dilontarkan oleh Erick Thohir saat menggambarkan timnas Indonesia November lalu. Tepatnya ketika Ketum PSSI itu melakukan wawancara dengan media Italia, Corriere dello Sport. Erick pun meyakini bahwa Indonesia punya potensi besar di dunia sepak bola, tapi belum dikelola secara tepat. Apakah ini kembali menjadi bukti bahwasanya Malaysia menjadi peniru yang ulung? You know, Indonesia is a sleeping giants. Because of that, then 2045, we want our national team become the top 50 in the world. Meski begitu, media Malaysia Astro Friend menyajikan fakta yang seolah menampar keinginan Malaysia meniru langkah Indonesia terkait kebijakan naturalisasinya. Pertama, terkait populasi dan diaspora yang berbeda. Indonesia memiliki populasi yang jauh lebih besar dibandingkan Malaysia, yang secara otomatis meningkatkan peluang menemukan pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi. Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa dan komunitas diaspora yang begitu luas, Indonesia pun memiliki banyak pemain keturunan yang tersebar di berbagai liga Eropa. Hal itu pun memudahkan PSSI untuk merekrut talenta berbakat yang bisa memperkuat timnas. Sementara Malaysia dengan populasi sekitar 33 juta jiwa memiliki keterbatasan dalam menemukan pemain berdarah Malaysia yang berkarir di luar negeri. Kedua adalah kebijakan naturalisasi yang juga berbeda. Selama ini Malaysia lebih banyak menaturalisasi pemain asing yang sudah lama bermain di Liga Malaysia, bukan pemain keturunan yang masih berkarir di Eropa seperti yang dilakukan oleh Indonesia. Pendekatan ini pun membuat proses regenerasi tim nasional lebih lambat dibandingkan Indonesia. Sementara skuad Garuda bisa mendatangkan pemain-pemain muda dengan pengalaman di Liga top Eropa. Malaysia sendiri masih bergantung pada pemain naturalisasi yang mana mayoritas telah melewati masa keemasan mereka. Lalu yang ketiga, fokus pada pembinaan jangka panjang. Dalam hal ini, Malaysia tampaknya memilih untuk berinvestasi pada pengembangan pemain lokal ketimbang mencari solusi instan lewat naturalisasi, di mana hal ini terlihat dari berbagai program pembinaan yang mereka jalankan, termasuk fokus pada kompetisi domestik dan penguatan tim mudanya. Malaysia sendiri menghadapi tantangan besar jika ingin mengikuti strategi naturalisasi ala Indonesia, di mana faktor populasi, keterbatasan diaspora, perbedaan kebijakan, serta fokus pada pembinaan jangka panjang membuat Harimau Malaya yang memilih jalur berbeda dalam pengembangan sepak bola nasional mereka. Mimpi buruk Korea Selatan, resep Shin Tae-yong terasa. Media Asia Gol mengulas tentang kemenangan timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan. 1 tahun yang lalu, timnas Indonesia U23 juga mengalahkan Korea Selatan melalui drama adu penalti. Kekalahan timnas Korea Selatan kelompok umur oleh timnas Indonesia seolah menjadi mimpi buruk. Pasalnya, kekalahan tersebut terjadi pada ajang Piala Asia. Lebih lanjut, media tersebut juga menyoroti efek Shin Tae-yong. Kemenangan di Piala Asia U23 atas Korea Selatan tidak terlepas dari strategi Shin Tae-yong. Sementara itu, kemenangan timnas Indonesia U17 juga tidak terlepas dari efek Shin Tae-yong. Pasalnya, saat melatih timnas Indonesia U23, Coach Nova Arianto adalah asisten pelatih Shin Tae-yong. Di bulan April ini laga di Piala Asia yang digelar di Arab Saudi, tentunya kita mengharapkan prestasi terbaik bisa diukir oleh skuad Garuda Muda usia 17 tahun di bawah asuhan Coach Nova Arianto. Tapi ada ulasan yang melihat bahwa Coach Nova yang sebelumnya adalah asisten pelatih Coach Shin Tae-yong menerapkan semua taktik, strategi, dan siasat yang pernah
dimainkan oleh Coach Sintayong. Kita patut berbangga bila saja nanti tim skuad Garuda Muda berhasil memenangkan pertandingan menghadapi Yaman atau Afghanistan, otomatis lolos ke Piala Dunia usia 17 tahun. Karena sesuai dengan regulasi FIFA yang sekarang, Piala Dunia akan merangkul 48 tim. Ini berlaku untuk semua kelompok umur dan senior. Jadi kemungkinan Indonesia akan berlaga ke Piala Dunia sangat terbuka lebar untuk usia 17 tahun ini. Karena kemarin Indonesia sudah mengalahkan Korea Selatan. Besok di hari Senin tanggal 7 kita akan menghadapi Yaman, dan di hari Kamis nanti kita akan menghadapi Afghanistan. Ya, harapan kita bisa memenangkan semua pertandingan, 2 pertandingan sisa, dan Indonesia akan otomatis lolos ke Piala Dunia kelompok umur usia 17 tahun. Demikian konten singkat kita hari ini, menemani akhir libur lebaran kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.